Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Lasana dengan NPM 10120901. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi yang telah kita pelajari pada mata kuliah Pendidikan Agama 4. Yang pertama yaitu syahadatain. Kata syahadatan merupakan masdar dari kata syahida, wajan fa'ilu, yafa'alu, fa'atalatan. Fa'alatan artinya pekerjaan, syahida artinya menyaksikan, syahadatan artinya persaksian atau transaksi. Makna musyitarak. Kata musyitarak tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan. Akan tetapi harus diartikan dengan arti salah satunya. Dalam Al-Quran, kalimat syahidah mempunyai arti yang berbeda-beda tergantung kepada kalimat yang mengikutinya. Misalnya, menyaksikan, menghadiri, menyatakan, mengakui, mengikuti, dan mengetahui. Makna muradib. Muradib ialah beberapa lafaz yang menunjukkan satu arti. Misalnya, lafaznya banyak, sedang artinya dalam peribahasa Indonesia satu, sering disebut dengan sinonim. Di dalam Al-Quran, kalimat syahidah mempunyai persamaan kata atau muradib antara lain. Yang pertama proklamasi atau pernyataan, yang kedua sumpah, dan yang ketiga pengakuan atau ikrar. Makna syar'i. Syahadatain adalah perjanjian atau sumpah setia. Dalam sosiologi disebut kontrak sosial. Secara syar'i, syahadatain memiliki makna yaitu ikatan akidah dan perjanjian. Adapun kelompok orang-orang yang memenuhi sumpah janji ini adalah yang pertama mutakin, yang kedua mukminin, yang ketiga musalin, dan yang keempat ulul albab. Sebaliknya, orang-orang yang melanggar sumpah atau janji ini adalah yang pertama orang-orang kafir, yang kedua orang-orang fasik, dan yang ketiga kontrak sosial. Dalam syariat Islam, kontrak sosial adalah bai'at dan tijarah. Materi yang kedua yaitu kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Karena begitu penting, syariat syahadatain memiliki kedudukan yang penting pula. Adapun kedudukan syahadatain dalam Islam adalah yang pertama, rukun pertama, rukun Islam. Syahadatain merupakan syariat Islam yang sangat menentukan pelaksanaan syariat Islam selanjutnya. Syarat sah melakukan syariat salat, zakat, puasa, dan haji adalah muslim. Muslim adalah seseorang yang telah menyatakan dirinya sebagai muslim, yaitu telah melaksanakan syahadatain. Jadi, tidak sah seseorang melaksanakan syariat Islam apabila belum melaksanakan syahadatain. Kedudukan syahadatain yang kedua yaitu perwujudan al-wala dan al-bara. Ajaran pokok dari agama tauhid adalah al-wala dan al-bara sebagaimana dilihat pada bagian di bawah ini. Yang pertama, misi para nabi adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tagut. Wujud pengabdian kepada Allah adalah menjadikan setan sebagai musuh dalam kehidupan dan berlindung kepada Allah dari setan. Kedua, iman yang sempurna adalah beriman kepada Allah SWT dan menolak togut. Islam yang sempurna adalah menerima al-Islam sebagai sistem hidup, sekaligus meninggalkan sistem hidup yang berdasarkan hasil pikiran manusia atau sistem setan. 3. Aplikasi al-wala dan al-bara dalam kehidupan sosial telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswah orang-orang yang beriman. Aplikasi al-wala dan al-bara dalam kehidupan bermasyarakat akan menyebabkan masyarakat terbagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut akan saling memusuhi karena al-walanya berbeda serta dasar hidupnya berbeda. 3. Tujuan akhir proses dakwah. Proses dakwah dalam Islam sebenarnya adalah pemindahan loyalitas kepemimpinan atau al-wala sebagaimana terlihat di bawah ini. Yang keempat, akar pohon Islam. Yang kelima, pondasi atau bangunan Islam. Dan yang keenam, penjaga hati. Materi yang ketiga yaitu syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Untuk yang pertama yaitu ada tahapan kehidupan manusia, yaitu kematian pertama. Disebut kematian pertama karena ruh dan jasadnya bersatu. Dalam tahapan ini ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan nutfah, yang kedua tahapan alaqah, yang ketiga tahapan mudghah. Yang kedua, kehidupan pertama. Dalam kehidupan pertama ada 2 tahapan. Yang pertama tahapan alam rahim dan yang kedua tahapan alam dunia, yaitu tahapan kematian kedua. Dalam tahapan ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama tahapan kehancuran alam semesta, yang kedua tahapan kebangkitan, yang ketiga tahapan hari perhitungan, dan yang keempat tahapan pembalasan. Lalu selanjutnya yaitu sikap manusia tentang syahadatain. Yang pertama, sikap
manusia yang menerima seruan Rasul, dan yang kedua manusia yang menolak seruan Rasul. Orang-orang yang menolak melaksanakan syahadatain, pada hakikatnya orang-orang yang menolak melaksanakan syahadatain adalah orang yang menolak melaksanakan syariat Islam. Tadi yang keempat yaitu hubungan rukun iman dan rukun Islam. Pertama, rukun iman. Urutan atau rukun iman yang kita kenal dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab, yaitu yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah diantaranya yaitu iman kepada zat Allah, asma wa sifat Allah, iman af'al Allah, dan hubungan fungsional Rabbi, Malik, dan Ilah. Yang kedua, ada iman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat adalah menerima dan meyakini yang dibawa malaikat Jibril, yaitu wahyu Allah. Menerima dan meyakini tugas yang diberikan Allah kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitabullah, yaitu mempercayai dan meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu benar wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. 4. Iman kepada Rasulullah, yaitu manusia diberi mandat oleh Allah untuk menjawatahkan aturan Allah di muka bumi. Yang kelima, iman kepada hari akhir, yaitu mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat nanti dengan banyak melakukan amal kebaikan. Hati-hati dalam menjalankan kehidupan di dunia, menghindari dari perbuatan yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha beramal yang baik. 6. Iman kepada takdir Allah, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh menjalani kehidupan di dunia dengan melaksanakan aturan Allah, menerima segala ketetapan Allah yang menimpa dirinya, yang baik maupun yang buruk, dan tidak menjadi putus asa dalam rahmat Allah. Yang kedua, rukun Islam. Dalam perspektif Al-Quran, rukun Islam adalah yang pertama syahadatain, sholat, dan zakat. Setelah seorang mukmin menjadi muslim atau telah melaksanakan syariat syahadatain, maka wajib bagi mereka melaksanakan kewajibannya selaku muslim, yaitu melaksanakan sholat dan zakat. Kedua, syaum. Perintah syaum adalah perintah yang harus dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis, atau ibadah yang terlembagakan mengenai awal dan akhirnya, ada input, proses, dan output. Selanjutnya, hubungan rukun iman dan rukun Islam. Menurut Abdul Al-Maududi menyebutkan hubungan rukun iman dan rukun Islam itu bagaikan sebatang pohon. Tadi yang kelima yaitu fungsi syahadatain. Syahadatain dalam risalah ini adalah kegunaan atau pengaruh pelaksanaan syahadatain terhadap kehidupan seseorang atau individual, terhadap kehidupan masyarakat atau sosial. Dengan syahadah tentunya muslim akan mendapatkan banyak pahala dan ganjaran yang besar dari Allah. Yang pertama, ahamiyah syahadah atau kepentingan bersyahadah. Yang kedua, kholaso taklim Islam. Yang ketiga, madkhol ila Islam atau pintu masuk ke dalam. Yang keempat, asasul inkilab. Yang kelima, hakikat dakwah Rasul. Dan yang keenam, pada ilul aqdim atau ganjaran yang besar. Fungsi syahadatain yang pertama yaitu fungsi individual. Secara perorangan, pelaksanaan syariat syahadatain berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, membebaskan dosa masa lalu. Yang kedua, membebaskan dari segala bentuk penjajahan. Fungsi syahadatain tersebut dapat dirasakan oleh individu apabila yang pertama keikhlasan beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengingkari togut dengan segala bentuknya. Fungsi syahadatain yang kedua yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial syariat syahadatain dalam masyarakat muslim yaitu sebagai transaksi sosial antara individu dengan instansi masyarakat. Ketiga yaitu fungsi sosial muslim. Hubungan fungsi sosial muslim sebagai rahmat bagi segenap alam. Syahadatain terhadap seorang muslim, yang pertama gerbang utama untuk memasuki wilayah keislaman. Yang kedua, rukun Islam yang pertama. Yang ketiga, landasan kehidupan seorang muslim. Yang keempat, pemisah, pemutus antara muslim dengan kafir. Yang kelima, pengikat dan pemersatu seorang hamba dengan hamba yang lain. Yang keenam, revolusi, reformasi kehidupan seorang hamba. Dan yang ketujuh, proklamasi atau deklarasi seorang hamba. Tadi yang keenam yaitu hakikat syahadatain.
Uluhiyah. Syahadah uluhiyah adalah pengakuan keilahan Allah dan menafikan semua ilah selain Allah. Lafaz syahadah uluhiyah adalah yang pertama persaksian atau asyhadu, yang kedua thayyibah atau la ilaha illallah. Allah adalah nama Tuhan yang disembah. Kalimat Allah mempunyai makna pertama yaitu al-ilah atau sesembah, yang kedua al-ma'bud, yang ketiga la ilaha illallah, yang keempat tauhid uluhiyah, dan yang kelima syirik uluhiyah. Yang kedua, syahadah kerasulan. Syahadah kerasulan adalah pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Makna persaksian atau syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW. Lafaz syahadah mulkiyah terdiri dari kalimat yang pertama persaksian atau asyhadu, yang kedua kalimat kerasulan, yang ketiga tauhid mulkiyah, yang keempat syirik mulkiyah, dan yang kelima kufur mulkiyah. Yang kedua, syahadah kerasulan. Syahadah kerasulan adalah pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Makna persaksian atau syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.